Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gina Angelina. Saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Esa Unggul, Kampus 2 Tangerang. Dengan nomor induk mahasiswa 2021 0701 201. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk sama-sama belajar di video ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Video yang saya buat sekarang ini merupakan tugas sesi 5 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi keterampilan berbicara dalam konteks formal. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara yang saya kutip dari www.kajianpustaka.com adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara yang didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Yang kedua adalah tujuan dari keterampilan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan berbicara, menyenangkan hati orang lain, memberikan kesempatan lawan bicara untuk berpikir, dan menilai gagasannya. Keterampilan berbicara menurut Musaba 2012 juga dapat dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah bercerita, yang kedua debat, yang ketiga diskusi, yang keempat wawancara, yang kelima pidato dan ceramah, yang terakhir adalah percakapan. Keterampilan berbicara juga memerlukan beberapa teknik yang harus kita kuasai agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara. Yang pertama adalah teknik bicara yang baik. Kita harus berbicara ramah pada setiap orang. Artikulasi atau perkataan harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan. Pemilihan kata juga harus kita perhatikan. Saat kita berbicara misalnya dengan atasan, usahakan fokus. Bicaralah seperlunya. Jangan ngelantur sehingga intinya malah tidak jelas. Kalau misalnya atasan kita memancing untuk membicarakan masalah personal seorang rekan kerja, sebagai bawahan yang profesional, sebaiknya kita berbicara diplomatis. Yang kedua, yaitu adalah teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu bukanlah soal bakat, tetapi teknik berbicara di depan umum ini dapat kita latih dengan kepercayaan diri dan menguasai bahan pembicaraan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum antara lain adalah yang pertama, tunjukkan antusias teman-teman terhadap situasi dan pendengar. Yang kedua, lakukan kontak mata 5-12 detik dan tatapan kita pun harus berkeliling, bukan pada satu orang saja, agar semua orang merasa diajak berbicara. Perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. Yang keempat, sisipkanlah humor, karena humor akan menghilangkan kejenuhan. Namun, kita juga harus menghindari humor yang memang seharusnya tidak kita bicarakan. Yang kelima, fokus pada pembicaraan. Kita tidak perlu memperlihatkan semua wawasan yang kita punya, karena itu akan menunjukkan kita menjadi sok pintar.
Yang terakhir, berikan pujian yang jujur pada orang lain tanpa menyimpang dari maksud kita sendiri. Yang ketiga adalah teknik berbicara profesional. Seorang profesional perlu mengenal teknik presentasi yang efektif. Terdapat 3 faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam berbicara secara profesional. Yang pertama adalah faktor verbal. Faktor verbal ini menyangkut pesan yang kita sampaikan termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Yang kedua, faktor vokal, seperti intonasi, penekanan, dan resonansi dari suara. Yang ketiga adalah faktor visual, yakni penampilan kita sendiri. Lalu, untuk teknik terakhir, itu adalah teknik membuka dan menutup pembicaraan. Untuk mengawali suatu pembicaraan, adakanlah pembicaraan kecil seperti mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam. Untuk memancing perhatian pendengar, lemparkanlah lelucon ringan. Setelah itu, baru ke topik utama. Akhiri pembicaraan dengan ilustrasi dan ringkasan hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi kita tidak perlu berbicara lagi dari A sampai Z. Sebaiknya diringkas sehingga orang mengerti dan tidak melupakan pesan atau inti sari pembicaraan tersebut. Berbicara atau berkomunikasi secara profesional menuntut kesiapan 3 hal. Pertama, wawasan atau materi yang disampaikan. Kedua, cara penyampaian yang meliputi gerak, intonasi, suara, dan penekanannya. Yang ketiga adalah penampilan. Semua hal tersebut dapat kita pelajari asalkan kita memiliki kemauan. Milikilah motivasi untuk maju dan berkembang mencapai keberhasilan yang diinginkan. Lalu, untuk materi terakhir adalah faktor penilaian keterampilan berbicara. Menurut Arsyad dan Mukti, terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik. Yang pertama adalah faktor kebahasaan, yang kedua adalah faktor kenonbahasahan. Adapun penjelasan dari 2 faktor tersebut, yang pertama faktor kebahasaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Yang kedua, penempatan tekanan. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara, bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Ketepatan masalah yang dibicarakan dan durasi yang sesuai akan menjadi lebih menarik. Sebaliknya, jika penyampaian datar saja, hampir dapat dipastikan dapat menimbulkan kejenuhan dan keefektifan berbicara tentu berkurang. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dipengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran, agar pendengar lebih terangsang dan akan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan, kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar. Yang terakhir adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan yang menjadi penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain yang pertama, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Yang kedua, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara supaya pendengar dan pembicara betul-betul dalam kegiatan berbicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Dalam menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain, bersedia menerima kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal yang penting selain mendapat tekanan, biasanya juga dibantu dengan gerak-gerik atau mimik. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, artinya tidak kaku.
tetapi gerak-gerik yang berlebihan juga akan mengganggu keefektifan berbicara. Yang kelima, penyaringan suara yang pas. Tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik. Yang keenam, kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Yang ketujuh adalah relevansi atau penalaran. Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan kenyataan. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah jelas. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat dan hubungan kalimat dengan kalimat harus jelas serta berhubungan dengan pokok pembicaraan. Yang terakhir adalah penguasaan topik. Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik yang dipilih betul-betul kita kuasai. Penguasaan topik yang akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik ini sangat penting, bahkan merupakan faktor utama dalam berbicara. Itulah tadi pengertian, tujuan, dan faktor-faktor dari kemampuan keterampilan berbicara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak.